Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang ada di rumah. Pagi ini kita kembali lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Namun sebelumnya saya sampaikan salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga di pagi ini anak-anakku semua dalam kondisi baik-baik semuanya, hingga pagi ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku semuanya, khususnya anak kelas 5 yang ada di rumah, marilah kita melanjutkan materinya yang kemarin. Pagi ini kita akan belajar tentang penyakit pada organ pernapasan. Penyakit organ pernapasan. Anak-anak masih ingat apa itu alat pernapasan kita? Nah, jadi tentang pernapasan saya kira anak-anak sudah paham semua bagian-bagian pernapasan. Nah, penyakit organ pernapasan itu banyak ragamnya. Kalau kita perhatikan banyak jenisnya ya. Karena organ pernapasan kita menyerang bagian-bagian pada saluran pernapasan atau pada paru-paru kita ya. Ada pada bronkus dan sebagainya. Di situ yang kena akan saluran pernapasan kita ya. Di organ pernapasan, di mana organ pernapasan kita itu memang kekuatannya tidak sama ya. Kondisi tubuh setiap orang tidak sama ya. Nah, namun setiap orang ini belum tentu terserang penyakit organ pernapasan. Tetapi jika kondisi tubuh seseorang kurang sehat atau kurang fit, atau akan mudah terjangkit organ pernapasan. Nah, jadi itu ya. Karena kurang sehat pasti akan mudah terserang organ pernapasan kita. Nah, selain asma anak-anakku semuanya, selain kalau kita perhatikan banyak jenisnya ya organ pernapasan, penyakit pernapasan itu yang menyerang pernapasan, misalnya kayak kapal hari itu yang sudah kita bahas ya, tentang asma, flu, bronkitis, tonsilitis, pneumonia. Nah, ini adalah organ-organ penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Nah, ada juga selain itu anak-anak ya, selain penyakit ini yang pernah kita bahas, ada juga penyakit lain yang dapat menyerang organ pernapasan manusia. Misalnya ya. Nah, penyakit ini penyebabnya adalah bakteri, virus, ataupun kondisi lingkungan yang tidak sehat ya. Jadi kondisi lingkungan yang tidak sehat itu akan juga menyebabkan, dan juga kondisi seseorang pun juga bisa. Apalagi di akhir-akhir ini anak-anakku ya, yang jelas ada penyakit baru penyebabnya virus itu ya. Jadi hal ini perlu kita jaga kesehatan kita. Nah, misalnya penyakit yang tadi itu ya, penyakit emfisema yaitu adalah penyakit yang merupakan kerusakan jaringan di sekitar bronkiolus dan alveolus. Nah, jadi
kerusakan jaringan di sekitar bronkiolus dan alveolus. Nah, gejala penyakit emfisema ini yaitu penderita mengalami sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Jadi itu. Nah, penyakit emfisema disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Oleh karena itu, kalau untuk itu jangan mendekati anak-anak kalau ada orang rokok atau asap rokok, itu berbahaya sekali. Ya. Itu karena ada dalam rokok ada zat nikotin juga gitu ya, bisa ketularan kita ya. Nah, pengobatan penyakit emfisema, cara pengobatannya minum obat dari dokter, menghindari rokok, jangan menjaga pola hidup sehat, artinya bisa dikatakan olahraga secara teratur. Kemudian penyakit berikutnya adalah tentang kanker paru-paru. Ini juga merupakan penyakit yang harus kita jaga ya, jangan sampai kita itu terserang ini ya. Nah, kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak dapat terkendali dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ini ya, penyebarannya ke seluruh tubuh ini. Nah, penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya dalam asap rokok. Nah, ini ya. Penyakit ini juga tersebar dalam asap rokok juga ya. Nah, kemudian gejala penyakit paru-paru, gejalanya itu batuk yang terus-menerus, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Ya. Itu gejala yang ada pada penyakit kanker paru-paru. Kemudian pengobatannya melakukan kemoterapi dan radioterapi. Nah, ya, kemoterapi. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Jadi pengobatannya harus itu. Kemudian penyakit tuberkulose sering disebut dengan TB. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Nah, ya. Tuberkulose ini ya. Nah, ya, pada jaringan di sekitarnya. Kemudian penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, gejala penyakit TB, penderita mengalami sesak napas. Jadi mengalami sesak napas atau mengalami napas yang terengah-engah. Nah, mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan menurun. Yang jelas penurunan berat badan di sini sulit untuk tidur orangnya ya, karena napasnya juga susah. Ini sehingga menyebabkan berat badannya
kurang. Pengobatannya minum obat sesuai dengan resep dokter. Jadi itu penyakit. Nah, bagaimanakah cara kita memelihara organ pernapasan agar kita selamat dari penyakit-penyakit tersebut? Nah, kalau kita perhatikan jenis penyakit organ pernapasan banyak sekali, sehingga kita berusaha untuk menghindari itu semuanya ya. Nah, bagaimana cara kita memeliharanya? Jadi menjaga kesehatan organ pernapasan bagi kita adalah merupakan bagian yang sangat penting. Karena orang sehat dikatakan, ada yang mengatakan sehat itu mahal ya. Oleh karena itu, kalau kita bisa atau mampu menjaga kesehatan kita dalam pernapasan itu ya akan enak ya. Nah, untuk itu banyak hal yang bisa dilakukan agar kita bisa hidup sehat. Antara lain ya, cara menjaganya, menggunakan masker. Nah, ya, di mana saja kita berada, apalagi dalam lingkungan udara yang tidak baik, di daerah-daerah yang lingkungannya kotor. Nah, ini harus menggunakan masker. Apalagi sekarang ada penyakit baru yang mewabah ini ya hitungannya ya, merajalela. Ini harus kita itu menggunakan protokol kesehatan yang benar-benar ini kita jaga kesehatan kita ya. Kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jangan sampai lingkungan kita itu kotor. Oleh karena itu, kalau ada, kita tahu di sekitar kita ada sampah atau ada apa yang berserakan kurang sehat, ya kita berusaha untuk membersihkan, menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, apa fungsinya? Kita itu harus banyak menghirup oksigen, udara segar ya. Kemudian makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Nah, ini ya, istirahat cukup paling tidak juga ini harus juga olahraga dan sebagainya. Ini juga harus cara menjaganya ya. Jadi itu anak-anakku ya, untuk cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, anak-anak semuanya di sini ada tugas ya, tolong dikerjakan dengan baik untuk memahami materi itu. Yang ada 4 tugas di sini ya, ada 4 tugas. Jadi yang pertama, sebutkan yang termasuk organ-organ pernapasan ya. Organ pernapasan itu apa saja? Terus sebutkan 5 jenis penyakit organ pernapasan yang disebabkan oleh bakteri. Terus bagaimana cara memelihara kesehatan organ pernapasan? Kemudian buatlah clipping tentang penyakit organ pernapasan. Clipping jadi kumpulan penyakit-penyakit itu dibukukan. Nah, kemudian kalau sudah nanti disetor maksimal hari Sabtu nanti ya, Sabtu yang akan datang nanti ya, Sabtu minggu ini gitu ya. Jadi biar enggak jangan sampai minggu depan gitu ya. Tolong dibuatkan. Itu dari Pak Prap, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam kondisi baik-baik selalu. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.